கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து 99 வருஷம் லீடரா இந்த கம்பெனி பேர்ல போர்ட் கிங்பின் லாஜிஸ்டிக்ஸ். Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan sebuah perusahaan yang bernama Kingpin, di mana perusahaan Kingpin telah menyewa seluruh pelabuhan yang ada di kotanya selama 99 tahun dari pemerintah. Dan perusahaan Kingpin merupakan sebuah perusahaan milik seorang ketua mafia yang bernama Simon. Simon, எப்பதான் சாருங்க வரா? எதுவும் பெருசா தெரிஞ்சுக்க முடியல. Bisnis dari perusahaan Kingpin adalah mengekspor dan mengimpor emas serta barang-barang elektronik. Dan untuk bisa menjalankan bisnisnya ini, Simon telah mempekerjakan sebanyak 14.000 orang kuli atau buruh di pelabuhan ini. எல்லாத்தையும் தரவா செக் புதுசா வர லேபர்ஸ்க்கெல்லாம் மெடிக்கல் கம்பெனி எடுத்து தோசைங்கெல்லாம் பார்த்துப்போம். இவங்க எல்லாருக்கும் ஹெட் தான் பார்த்துக்கிறேன் சார். harus interest இருக்கிற மாதிரி தெரியல சார். Meski dia adalah seorang ketua mafia, tapi putra Simon yang bernama Arjun adalah orang yang sangat jujur. Dia tidak mengikuti ayahnya untuk menjalankan bisnis-bisnis ilegalnya dan lebih memilih untuk menjadi seorang petugas bea cukai. Di mana meski begitu, Simon tidak mempermasalahkannya dan tetap mendukung keputusan anaknya karena Simon sangat menyayangi Arjun. Dayal udah சாப்பிட்டு இருக்காப்ல. அவன் பையன் அர்ஜுன் கஸ்டம்ஸ் ஆபீசரா இருக்கான். Tapi diam-diam, Arjun menjalin sebuah hubungan dengan seorang wanita tanpa sepengetahuan ayahnya. Karena apabila ayahnya tahu, maka si wanita ini pasti akan dihabisi. Selain itu, Simon juga memiliki orang kepercayaan yang bernama Dayal. Di mana Dayal adalah tangan kanan Simon yang mengontrol dan menjalankan berbagai bisnis Simon di pelabuhan ini. Yang meski berbadan kecil serta pendek, tapi Dayal ini merupakan orang yang sangat kuat dan kejam. Itu terbukti ketika dia menemukan para polisi yang menyusup dan menyamar menjadi para pekerja di pelabuhan ini, maka Dayal akan menghabisi para polisi tersebut dengan sangat brutal. Meski Simon telah menyewa pelabuhan ini secara resmi, tapi para polisi tahu kalau di pelabuhan ini, selain menjalankan bisnis yang legal, Simon juga menjalankan berbagai bisnis ilegal. Itulah sebabnya, pihak kepolisian selalu mengirimkan seorang agen untuk menyamar menjadi para pekerja agar mereka bisa menyelidiki bisnis-bisnis ilegal yang Simon jalankan. Itu informer peti details கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்படியே. Yang meski Dayal selalu bisa menemukan para polisi yang menyamar tersebut, tapi Simon merasa bahwa masih ada banyak anggota polisi yang saat ini menyamar menjadi para pekerja di pelabuhan ini. Sementara itu di tempat lain di kota Chennai, kita akan diperkenalkan dengan seorang pemilik rumah kontrakan yang bernama Deva. Ini parasnya. Di mana meski kini dia sudah tua dan terlihat lemah, tapi sebenarnya Deva adalah orang yang sangat kuat. Dan dulu, Deva adalah orang yang sangat kejam serta brutal yang sudah menghabisi banyak nyawa. Tapi kini, Deva sudah bertaubat dan sudah lama meninggalkan dunia kekerasan. Meskipun sebenarnya, para mantan anak buah Deva dulu saat ini masih mengikuti Deva dan menjadi para pekerja yang menjaga rumah kontrakan Deva. Di malam harinya, Deva pun merasa sangat bersedih ketika salah satu kenalannya mendatanginya untuk memberitahu Deva bahwa sahabat Deva yang bernama Raja Sekar telah meninggal dunia. Dan menurut otopsi yang dilakukan oleh dokter, penyebab Raja Sekar meninggal dunia adalah karena dia terkena serangan jantung. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Deva pun pergi ke kediaman Raja Sekar untuk melihat dan mendoakan almarhum Raja Sekar.
Selain Deva, orang yang juga sangat bersedih atas kematian Raja Sekar adalah ketiga putri Raja Sekar, di mana di sepanjang proses mengkramasi jenazah Raja Sekar, mereka bertiga terus menangis mengenang kebersamaan mereka dengan Raja Sekar. Tapi Deva yang merasakan kalau ada sebuah kejanggalan di dalam kematian Raja Sekar, dia pun langsung melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kematian Raja Sekar. Karena Deva tidak yakin kalau Raja Sekar meninggal karena terkena serangan jantung. இல்ல ஆக்சுவலா அவர் சடனா ரிசைன் பண்ணிட்டார். Yang mana dari hasil penyelidikannya, Deva pun bertemu dengan seseorang yang mengenal Raja Sekar dan mengetahui sedikit cerita hidup tentang Raja Sekar. Sehingga Deva pun meminta si orang ini untuk menceritakan kisah Raja Sekar yang dia ketahui. உன்னை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. எனக்கு கடந்த 5 வருஷமா ராஜசேகருக்கு Oleh karena itu, si orang ini pun membawa Deva ke sebuah gudang yang mana gudang ini merupakan kantor Raja Sekar. Dan di sini dia pun menceritakan sebuah flashback tentang Raja Sekar. அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த ரிசர்ச்சுக்கு டாக்டருக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு நிறைய பணம் 5 tahun yang lalu, Raja Sekar merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan penelitian. Tapi karena dia membutuhkan banyak uang untuk biaya kuliah kedokteran putrinya, Raja Sekar pun memutuskan untuk keluar dari perusahaannya. Lalu dia pun mendedikasikan hidupnya untuk membuat sebuah alat canggih. எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி இந்த சேரோட கண்டுபிடிக்கிற வேலையில இறங்கினார். இது டாக்டருக்கு படிக்க வைக்கிறதுக்கு நிறைய பணம் சேரோட புரோட்டோடைப் ரெடியாச்சு. Di mana Raja Sekar membuat sebuah alat untuk mengkeramasi mayat manusia, di mana dengan alat tersebut mereka bisa mengubah jenazah manusia menjadi abu tanpa harus dibakar sehingga tidak akan menyebabkan polusi udara. Tapi sayangnya pemerintah menolak memberikan izin kepada Raja Sekar untuk mengembangkan dan untuk meresmikan alat buatannya tersebut karena alat tersebut bisa disalahgunakan oleh orang-orang jahat. பர்டன் ரைட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாம Oleh karena itu, pemerintah pun melarang Raja Sekar untuk melanjutkan penelitiannya ini, bahkan menyita alat canggih yang telah mati-matian Raja Sekar ciptakan. Di mana karena hal itu, Raja Sekar dan ketiga putrinya pun merasa sangat bersedih. Sementara itu di tempat lain, ada sekelompok mafia yang dipimpin oleh Simon. Ini pebenguknya. முயற்சி செஞ்சோம் முடியல. வந்துச்சு அதே நேரத்துல பகையும். Simon adalah seorang mafia yang sedang naik daun, di mana Simon berhasil mendapatkan banyak sekali uang dalam waktu yang singkat. Itulah sebabnya para kelompok mafia lain banyak yang iri kepadanya dan ingin menghabisinya. Tapi untuk menghabisi Simon bukanlah hal yang mudah. Sehingga meskipun Simon telah dijebak dan dikeroyok, tapi Simon beserta Dayal dan beberapa orang anak buahnya yang lain bisa meratakan seluruh kelompok mafia yang berniat untuk menghabisi Simon. Tapi masalah Simon tidak selesai sampai di situ, karena saat ini Simon harus membuang sebanyak 22 mayat dalam waktu 1 malam. Jika tidak, maka mayat-mayat tersebut akan bisa diketahui oleh pihak kepolisian, yang akibatnya bisnis ilegal Simon akan ketahuan. Yang di tengah-tengah kebingungannya, Arjun anak Simon pun menghampiri Simon untuk memberikan Simon sebuah solusi, di mana Arjun memberitahu Simon tentang Raja Sekar yang bisa membuat sebuah alat yang bisa
menghancurkan mayat dalam sekejap. Oleh karena itu, Simon pun menyuruh para anak buahnya untuk membawa Raja Shekhar ke hadapannya. Lalu, Simon pun meminta bantuan Raja Shekhar guna menghancurkan mayat-mayat tersebut. Awalnya, Raja Shekhar tidak mau membantu Simon karena Raja Shekhar tidak mau membantu seorang penjahat seperti Simon. Tapi setelah Simon mengancam akan menghabisi ketiga putri Raja Shekhar pun secara terpaksa akhirnya bersedia untuk membantu Simon. Oleh karena itu, Raja Shekhar pun segera membuat alat penghancur mayat yang sebelumnya pernah dia ciptakan. Di mana dengan alat tersebut, Raja Shekhar pun bisa membantu Simon untuk melenyapkan sebanyak 22 mayat dalam sekejap. Sehingga dengan begitu, Simon pun akhirnya bisa bernafas lega. Karena kini, mayat-mayat tersebut tidak akan mungkin bisa ditemukan oleh kepolisian. Dimana karena dia merasa terbantu oleh Raja Shekhar, Simon pun memberikan uang yang sangat banyak kepada Raja Shekhar sebagai bayaran atas pekerjaannya. Dan sejak hari itu, Simon pun selalu mempekerjakan Raja Shekhar untuk menghancurkan setiap mayat yang Simon habisi di pelabuhannya. Yang meski sebenarnya Raja Shekhar tidak mau membantu Simon, tapi karena Simon mengancam akan menghabisi ketiga putrinya, Raja Shekhar pun secara terpaksa selalu membantu Simon untuk menghancurkan mayat-mayat yang dihabisi oleh Simon dan para anak buahnya. செட் பண்ணி கொடுத்து அவரை தொடர்ந்து அவங்களே இந்த இடத்த அவங்க மிரட்டலுக்கு பயந்து போய் பிடிக்கலைன்னா கூட அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு. Dan begitulah cerita masa lalu tentang Raja Shekhar, di mana sejak saat itu Raja Shekhar pun terus bekerja kepada Simon sampai akhirnya dia meninggal dunia. Tapi sayangnya si orang ini tidak mengetahui bagaimana Raja Shekhar bisa meninggal. Sementara itu di pelabuhan, Dayal sedang panik karena malam ini dia harus membuang beberapa mayat dari pelabuhan ini. Di mana karena ketiadaan Raja Shekhar, dia pun menjadi kalang kabut karena dia kebingungan untuk bisa membuang mayat-mayat tersebut. Sampai akhirnya Dayal pun teringat bahwa awal mula Raja Shekhar datang ke pelabuhan ini untuk melenyapkan mayat-mayat, dia datang bersama putrinya yang bernama Priti. Sehingga di sini Dayal pun berpikir bahwa mungkin Priti juga mengetahui tentang bagaimana caranya mengoperasikan alat buatan Raja Shekhar. Oleh karena itu, di sini Dayal pun meminta para anak buahnya untuk membawa Priti ke hadapannya karena Dayal ingin menyuruh Priti untuk mengoperasikan alat buatan Raja Shekhar agar mereka bisa melenyapkan mayat-mayat yang saat ini ada di pelabuhan. ಎಲ್ಲಾರು ಫೋನ್ ಪುಡಿಂಗ್ ಡೋರ್ ఎవరు మీరు హాస్టల్ లోపలికి వెళ్ళి రాకూడదు ముందు Sehingga para anak buah Dayal pun langsung mendatangi sebuah asrama karena saat ini Priti sedang ada di asrama ini untuk mengunjungi adiknya yang sedang kuliah. Di mana para anak buah Dayal datang dengan cara yang barbar dan meminta semua orang untuk menunjukkan di manakah Priti berada. Namun ketika Priti akhirnya sudah ada di hadapannya, ketika si orang ini mengancam Priti untuk ikut bersamanya, tiba-tiba ya, datanglah Deva yang berniat untuk menyelamatkan Priti beserta kedua anak Raja Shekhar yang lainnya. Di mana Deva yang cerdas sudah bisa menebak kalau Dayal akan menyuruh anak buahnya untuk membawa Priti karena hanya Pritilah satu-satunya orang yang bisa mengoperasikan alat buatan Raja Shekhar. Melihat Deva, si orang ini pun langsung berniat untuk menghabisinya. Namun, oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi.
Setelah berhasil menghajar mereka semua, Deva pun pura-pura bodoh dan pura-pura tidak mengetahui tujuan kedatangan mereka ke tempat ini. Di mana Deva menanyakan alasan tujuan kedatangan mereka ke tempat ini. Dan si orang ini mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Dayal untuk membawa Priti ke pelabuhan. Karena Dayal ingin meminta Priti untuk mengoperasikan mesin ciptaan Raja Sekar. Mendengar itu, Deva pun kembali berakting dan mengatakan, "Kenapa kau tidak mengatakan itu dari awal? Kalau begitu, silahkan bawa Priti ke hadapan bosmu. Namun aku akan ikut bersamamu, karena aku adalah asisten Raja Sekar. Dan hanya dengan bantuanku lah, Priti akan bisa mengoperasikan mesin tersebut," ungkap Deva. Oleh karena itu, Deva dengan Priti pun segera pergi ke pelabuhan untuk menghadap Dayal. Sehingga Dayal pun segera membawa mereka berdua ke gudang tempat mesin Raja Sekar berada. Dan di sini, dengan berlagak kalau hanya dialah yang bisa mengoperasikan mesin ini, Deva pun meminta Dayal untuk keluar, lalu meminta Priti untuk menyalakan mesin ini. Di mana dengan bantuan Priti serta Deva, Dayal pun akhirnya bisa tersenyum bahagia karena kini dia bisa menghancurkan seluruh mayat-mayat yang ada di pelabuhan. Dan semenjak hari itu, Deva serta Priti pun menggantikan tugas Raja Sekar untuk bekerja di pelabuhan ini dan bertugas sebagai penghancur mayat-mayat yang tewas di pelabuhan ini. Namun sambil menjalankan tugasnya untuk menghancurkan mayat-mayat, Deva selalu melakukan penyelidikan untuk mengetahui kronologi kematian Raja Sekar. சார் நைட் டைம்ல வருவாரு போவாரு இல்ல சார் அப்படி எதுவும் நடந்தது இல்ல சார் கூட தான் சார் பார்த்தேன். Tapi ketika dia mendapatkan uang dari Dayal sebagai bayaran atas pekerjaannya, Deva selalu memberikan uang tersebut kepada Priti. Karena Deva ingin membantu Priti beserta adik-adiknya untuk bertahan hidup. Karena Deva tahu, pasca ditinggal oleh Raja Sekar, Priti dan adik-adiknya semakin mengalami kesulitan ekonomi untuk biaya hidup dan untuk biaya pendidikan adik-adiknya. Lalu, Deva pun menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan mengapa dia mau datang ke pelabuhan dan berpura-pura selalu mau melaksanakan perintah Dayal adalah karena Deva ingin menyelidiki siapa orang yang telah menghabisi Raja Sekar. Karena menurut hasil penyelidikannya, penyebab Raja Sekar meninggal adalah karena Raja Sekar dipukul di bagian dadanya yang menyebabkan kematiannya terlihat seperti dia terkena serangan jantung. Di mana Deva ingin membalaskan dendam kepada orang yang telah menghabisi Raja Sekar. Karena Raja Sekar bukan hanya sekedar sahabat bagi Deva, melainkan Raja Sekar juga adalah kakak iparnya, karena Deva adalah suami dari almarhum adik perempuan Raja Sekar. Selain itu, dulu Raja Sekar juga pernah menyelamatkan hidupnya yang membuat Deva masih hidup sampai hari ini. Karena jika tanpa Raja Sekar, maka saat ini Deva pasti sudah tiada. टिकट எடுக்கணும்ல ஹலோ தயால் உங்க கேங் Bersamaan dengan itu, di pelabuhan, Dayal pun mendapatkan sebuah informasi bahwa salah satu pekerjanya yang bernama Risi ternyata adalah seorang informan polisi. Sehingga Dayal pun segera menangkap dan menyiksa Risi, lalu memanggil Simon untuk datang ke pelabuhan untuk mengeksekusi Risi. Oleh karena itu, Simon pun langsung mengambil palu yang diberikan oleh Dayal. Dan setelah itu, setelah menghabisi si informan, Simon pun menelpon Deva dan meminta Deva untuk datang ke pelabuhan demi menghancurkan mayat si informan yang baru saja dia habisi. Oleh karena itu, Deva serta Priti pun langsung pergi ke pelabuhan. Dan melihat Deva, Simon pun langsung merasakan dejavu karena dia merasa bahwa dia pernah melihat Deva. Namun karena Simon belum mengingat di manakah dia pernah melihat Deva, Simon pun langsung meminta Deva untuk segera menghancurkan mayat-mayat yang baru saja Simon habisi. Namun alangkah terkejutnya Deva ketika
ketika Deva melihat mayat tersebut, di mana ternyata mayat tersebut adalah mayat Dayal, tangan kanan Simon. Sehingga di sini kita pun kembali dibawa ke dalam flashback tadi sore, di mana ternyata ya, ternyata Simon tidak menghabisi Risi, melainkan menghabisi Dayal. Karena ternyata kini Simon telah mengetahui bahwa Dayal adalah seorang polisi yang sudah 8 tahun lamanya ditugaskan oleh Departemen Kepolisian untuk menyamar di pelabuhannya. Sehingga di sini Simon pun menghajar dan memukuli Dayal habis-habisan hingga dia tewas. Lalu menghabisi Risi karena Risi juga adalah seorang informan kepolisian. Kenapa? Dan begitulah kejadian yang sebenarnya, di mana setelah itu Simon pun menghampiri Deva. Tapi di sini Simon tidak meminta Deva untuk menghancurkan mayat Dayal, melainkan Simon meminta Deva untuk membawa mayat Dayal ke pemakaman militer yang ada di belakang kantor komisaris. Dan Simon meminta Deva untuk mengubur Dayal di pemakaman tersebut. Tapi Simon meminta agar Deva tidak mengubur Dayal terlalu dalam, karena tujuan Simon adalah dia ingin mayat Dayal ditemukan oleh komisaris dan kepolisian yang lainnya, agar mereka tahu bahwa Simon sangatlah kuat dan berbahaya, sehingga Simon selalu bisa menghabisi setiap petugas polisi yang ditugaskan untuk menyamar ke dalam kelompoknya. Maka dengan begitu, Simon berharap agar nantinya tidak akan ada polisi yang berani lagi untuk menyamar dan menyusup ke dalam kelompoknya. Sir, Erika வேண்டாம் அங்க. Oleh karena itu, Deva serta Priti pun pergi untuk melaksanakan tugas dari Simon, yaitu menguburkan jasad Dayal di pemakaman militer yang ada di belakang kantor komisaris. Namun ketika akhirnya Deva telah selesai mengubur jasad Dayal, tiba-tiba ya, ternyata Dayal belumlah tewas dan tadi dia hanya mengalami henti jantung sementara akibat dipukul di kepalanya berkali-kali oleh Simon. Emang kuat nih si Dayal ini, sudah dipukulin separah itu masih saja selamat. Melihat itu, Deva yang tidak tahu apa yang harus dia lakukan kepada Dayal, Deva pun kembali menelpon Simon untuk mengatakan bahwa Dayal belumlah tewas. Mengetahui itu, Simon pun mengatakan, "Deva, tolong bantu aku untuk menghabisinya. Jika kau menolongku dengan menghabisi Dayal, maka aku juga akan menolongmu dan aku akan memberikan sesuatu yang kamu inginkan," ungkap Simon. Mendengar itu, Deva pun langsung berniat untuk menghabisi Dayal. Namun di sini, Dayal yang sejak awal terlihat sangat beringas pun menangis dan memohon-mohon kepada Deva agar tidak menghabisinya. Karena Dayal adalah seorang petugas polisi yang mempunyai anak istri, sehingga apabila dia tewas, maka nantinya tidak akan ada orang lagi yang akan bertanggung jawab untuk menghidupi anak dan istrinya. Mendengar itu, Deva pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Tapi karena di sini Deva ingin meminta bantuan Simon untuk mencari tahu kronologi kematian Raja Shekhar, Deva pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi Dayal. Setelah menghabisi Dayal, Deva pun kembali menghadap Simon. Dan sebelum Deva sempat mengatakan apa yang dia mau sebagai balasan karena Deva sudah membantu Simon melenyapkan Dayal, Simon sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh Deva. Karena ternyata sebelumnya Simon sudah menyelidiki siapa itu Deva. Dan dari hasil penyelidikannya, Simon pun bisa mengetahui bahwa kedatangan Deva ke pelabuhannya bertujuan untuk melakukan penyelidikan atas kematian Raja Shekhar. Oleh karena itu, di sini Simon pun menunjukkan sebuah rekaman CCTV kepada Deva, di mana di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Raja Shekhar yang sedang terikat lalu membisikkan sesuatu kepada Dayal. Dan setelah itu,
Ya, Dayal pun memukul dada sebelah kiri Raja Sekar berkali-kali hingga Raja Sekar meninggal dunia. Dimana setelah itu, Simon pun tersenyum dan mengatakan, "Seharusnya kau berterima kasih kepadaku, karena aku secara tidak langsung sudah membantumu untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah menghabisi sahabatmu," ungkap Simon. Namun hal itu justru membuat Deva merasa sangat terkejut, karena ternyata sebelumnya Deva tidak menghabisi Dayal dan memutuskan untuk membebaskan Dayal, karena Deva tidak tega menghabisi Dayal yang mengemis memohon kepadanya agar melepaskannya sambil mengaku bahwa dia adalah seorang polisi. Bahkan Deva juga membantu Dayal untuk menaiki sebuah kereta api, dan saat ini Dayal sedang dalam perjalanan menuju ke Hyderabad. Bahkan Dayal juga tidak pergi sendirian, melainkan dia pergi bersama Priti, karena Dayal memohon kepada Priti agar Priti mengantarkannya, karena tidak mungkin Dayal bisa pergi ke Hyderabad sendirian dengan kondisi tubuhnya yang saat ini dipenuhi dengan luka. Dan begitulah cerita yang sebenarnya, dimana setelah itu Deva pun bertanya tentang apa yang dibisikkan oleh Raja Sekar kepada Dayal sebelum kematiannya. Namun Simon mengatakan bahwa dia tidak tahu terkait hal itu, karena satu-satunya orang yang mengetahui apa yang dibisikkan oleh Raja Sekar hanyalah Dayal. Di tengah-tengah rasa terkejutnya, Dayal pun menelpon Deva, di mana saat ini Dayal tengah menyandra Priti, lalu dia pun tertawa terbahak-bahak karena Deva bisa dia tipu dengan mudah. Tapi tanpa memperdulikan olokan Dayal, Deva pun bertanya tentang apa yang dibisikkan oleh Raja Sekar sebelum kematiannya. Dan Dayal mengatakan bahwa yang dibisikkan oleh Raja Sekar adalah Powerhouse. 12 years. Setelah sampai di Hyderabad, Dayal pun menceritakan kepada Priti tentang bagaimana dia menghabisi Raja Sekar. Di mana ketika itu, Raja Sekar berhasil menemukan sebuah informasi terkait sesuatu yang mengerikan yang ada di pelabuhan. Namun tiba-tiba ya, Dayal menciduk Raja Sekar lalu mengikatnya dan bersiap untuk menghabisinya. Namun sebelum Dayal menghabisinya, Raja Sekar mengatakan, "Jika kau ingin menghabisiku, maka aku sarankan agar kau membuat kematianku terlihat disebabkan oleh sebab yang alamiah. Karena jika sampai sahabatku melihat ada sebuah kejanggalan pada kematianku, maka dia pasti akan datang untuk menghabisimu, menghabisi bosmu, dan bahkan dia juga akan menghabisi bos dari bosmu," ungkap Raja Sekar. Namun Dayal sama sekali tidak menganggap kalau perkataan Raja Sekar adalah perkataan yang serius, di mana setelah mendengarkan perkataan terakhir dari Raja Sekar, Dayal pun menghabisi Raja Sekar. Priti pun sontak saja merasa sangat bersedih mendengar kisah kematian ayahnya, di mana setelah itu Dayal pun mengikat dan menyandra Priti, lalu memanfaatkan Priti untuk mengancam Deva, di mana Dayal meminta Deva untuk melakukan pekerjaan untuknya, di mana jika Deva tidak mau mengikuti perintahnya, maka Dayal akan menghabisi Priti. Tidak hanya Priti, tapi Dayal juga bahkan telah menculik dan menyandra kedua adik Priti. Oleh karena itu, tanpa punya pilihan lain, Deva pun setuju untuk mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Dayal, di mana perintah pertama yang diberikan oleh Dayal adalah Dayal meminta Deva untuk mengambil sebuah tas yang akan diberikan oleh seorang pria kepadanya, yang mana kemudian Dayal pun membimbing Deva agar Deva menaruh tas tersebut di dalam brankas rahasianya. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஃபைலு உடனே அந்த பேக் Dan alangkah terkejutnya Deva, karena di dalam brankas tersebut Dayal ternyata menyembunyikan banyak emas serta barang-barang mewah hasil curiannya dari perusahaan milik Simon. Sementara itu di tempat lain, Arjun yang ingin bisa menikah dan hidup bersama dengan pacarnya, dia pun berniat untuk meminta bantuan Deva untuk membantu Arjun dalam mengatakan yang sebenarnya kepada Simon, bahwa Arjun telah berpacaran dengan seorang wanita dan ingin menikah dengan pacarnya tersebut, karena saat ini Deva telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari Simon.
என்ன தைரியத்துல நான் இவ்வளவு ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன். Sementara itu di tempat lain, Dayal pun kembali menelpon Deva untuk memberikan Deva pekerjaan kedua, di mana pekerjaan keduanya tersebut adalah Dayal meminta Deva untuk mencuri sebuah dokumen dari dalam brankas yang ada di pelabuhan. நான் சொன்ன இடத்துல அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்குல்ல, அவ அந்த ஃபைல் எங்க வைப்பாதுங்க. Dan ketika Deva sedang mengambil kunci untuk membuka brankas tersebut, dia dihampiri oleh Arjun. Karena Arjun ingin mengajak Deva mengobrol dengannya jika nanti Deva ada waktu. ஒரு லோக்கல் வால்ட் இருக்கும், அதோட பாஸ்போர்ட் அடிப்போம் லெஃப்ட்ல ஸ்டோரேஜ் ரூம். Setelah itu, dengan bimbingan dari Dayal, Deva pun pergi ke lokasi di mana brankasnya disimpan dan berhasil membuka brankasnya. Namun ketika Deva masuk ke dalam brankas tersebut, di dalam brankas ternyata sudah ada para anak buah Simon yang sedang menyekap seorang polisi yang menyamar di dalam kelompoknya. Di mana si polisi ini berhasil ditangkap oleh para anak buah Simon di saat dia sedang berniat untuk mencuri sebuah dokumen dari dalam brankas ini. Di mana dokumen yang ingin dicuri oleh si polisi ini adalah dokumen yang sama dengan yang diinginkan oleh Dayal. Awalnya, para anak buah Simon pun tidak menyadari bahwa Deva adalah seorang pengkhianat, karena kini Deva adalah orang kepercayaan Simon yang menggantikan posisi Dayal di pelabuhan ini. Tapi setelah beberapa saat, anak buah Simon ini menyadari sebuah kejanggalan di dalam diri Deva, di mana dia berpikir tentang apa tujuan Deva masuk ke dalam brankas ini dan bagaimana caranya Deva bisa mengetahui kode serta kunci untuk membuka brankas ini. Padahal Simon belum pernah memberitahu Deva tentang informasi apapun mengenai brankas ini. Dimana karena hal itu, para anak buah Simon pun akhirnya menyadari bahwa Deva pasti adalah seorang penyusup di dalam kelompoknya. Sehingga si orang ini pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Deva. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dan lagi, di sini kita bisa melihat kehebatan dari sang legenda tua yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa. Di mana di sini, Deva sang legenda tua bisa dengan mudah mengalahkan seluruh anak buah Simon tanpa kesulitan sama sekali. Setelah berhasil membantai seluruh anak buah Simon, Deva pun menghampiri si polisi yang menyamar. Dan dari si polisi, Deva pun akhirnya bisa mengetahui bahwa dokumen yang dicuri oleh si polisi alias dokumen yang diinginkan oleh Dayal bukanlah dokumen biasa, karena dokumen tersebut merupakan dokumen yang berisi rincian klien kelompok Simon. Jadi, selama ini, bisnis yang dijalankan oleh kelompok Simon hanyalah sebuah kedok, karena ternyata bisnis aslinya adalah perdagangan jantung. Jadi, selama ini Simon dan kelompoknya selalu menangkap para kuli atau buruh yang bekerja di pelabuhannya untuk kemudian dilakukan operasi untuk diambil jantungnya. Dan kemudian jantung-jantung para kuli tersebut akan dijual ke luar negeri. Itulah sebabnya di pelabuhan Simon selalu banyak mayat yang kemudian mayat-mayat tersebut selalu dihancurkan dengan menggunakan alat buatan Raja Shekhar. அவங்களுக்கு எல்லா மெடிக்கல் டெஸ்ட்டும் எடுத்து ரிக்வயர்மெண்ட்டான டைம் வந்தோடனே அவங்க ஆட்டோ அவங்கள நல்லா கவனிச்சுக்குவாங்க. கிளைண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வர ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ்க்கு மேட்ச் ஆகிற ஆளுங்களை பாஸ் பண்ணி எடுத்துருவாங்க. Karena ternyata mayat-mayat tersebut adalah para kuli yang jantungnya telah diambil untuk dijual ke luar negeri. Dan dokumen yang dicuri oleh si polisi ini alias dokumen yang diinginkan oleh Dayal berisi rincian para klien yang ingin membeli jantung dari kelompok Simon. Dimana setelah mengetahui semua itu, Deva pun meminta si polisi ini untuk membereskan mayat-mayat anak buah Simon yang baru saja dia habisi. Lalu Deva pun membawa dokumen tersebut untuk ditaruh di dalam brankas milik Dayal sesuai dengan instruksi dari Dayal. ஒரிஜினல் பேர் தயாலே இல்ல,
തൃശൂർ കേരള പോലീസ് Setelah itu, Deva pun menemui salah satu anak buahnya yang telah dia tugaskan untuk menyelidiki informasi tentang Dayal. Dan dari seorang ini, Deva pun akhirnya mengetahui bahwa nama asli Dayal bukanlah Dayal. Dan Dayal merupakan seorang polisi. 2016 பேட்ச் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி யாருக்கும் தெரியாம இந்த அண்டர் கவர் அனுப்பிச்சு வச்சாங்க. Di mana Dayal diperintahkan oleh atasannya untuk menyamar dan menyusup ke dalam kelompok Simon 8 tahun yang lalu. Tapi setelah dia berhasil menyusup ke dalam kelompok Simon, Dayal memutuskan untuk mengkhianati kepolisian dan berniat untuk mencuri banyak harta dari kelompok Simon agar dia bisa kaya raya. உன்னோட மொத்த டீடைல்ஸ் அந்த ஃபைல்ல வச்சிருக்கேன். எதுவும் பண்ணாத வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இரு ஓகேண்ணா Yang tak lama setelah itu, Deva pun ditelepon oleh para anak buahnya yang lain yang Deva tugaskan untuk mencari keberadaan Dayal. Di mana para anak buah Deva ini melaporkan bahwa saat ini mereka sudah menemukan keberadaan Dayal. Namun di sini, Deva memerintahkan mereka untuk tidak dulu melakukan sesuatu dan hanya memerintahkan mereka untuk tetap mengikuti Dayal. Kemudian, Dayal pun kembali menelpon Deva untuk meminta Deva melakukan pekerjaan terakhir untuk dirinya, di mana kali ini Dayal meminta Deva untuk menculik dan menghabisi Arjun. Oleh karena itu, di malam harinya Deva pun mengajak Arjun pergi bersamanya. Tapi alih-alih menghabisi Arjun, Deva ternyata malah mempertemukan Arjun dengan pacarnya di suatu tempat. சார் ஸ்ட்ரெயிட்டா தானே போகணும் லெஃப்ட்ல Lalu, Deva pun meminta Arjun untuk pergi ke tempat di mana Simon tidak akan bisa menemukan Arjun, agar Arjun bisa menikah dan hidup bahagia bersama pacarnya. Karena ternyata Deva sudah mengetahui masalah Arjun yang ingin menikah dengan pacarnya, tapi dia takut kepada Simon karena Simon tidak akan mungkin merestui hubungan Arjun dengan pacarnya. Dan alasan mengapa Deva tidak menuruti perintah Dayal untuk menghabisi Arjun adalah karena Deva tidak tega menghabisi Arjun. Karena Arjun adalah orang baik dan jujur. Namun tanpa Deva ketahui bahwa salah satu anak buah Simon telah melihat Deva yang sedang membawa Arjun. Sehingga si orang ini pun segera menelpon Simon yang saat ini sedang berada di London untuk menghadiri rapat yang diadakan oleh sindikat mafianya. Dimana karena laporan dari anak buahnya tersebut, Simon pun mengira bahwa Deva telah menculik Arjun. Mengetahui bahwa Deva tidak mengikuti perintahnya untuk menghabisi Arjun dan malah membebaskan Arjun, Dayal pun langsung mengirimkan pesan kepada Deva tentang mengapa Deva malah melepaskan Arjun. Dan Deva yang membaca pesan tersebut, dia pun langsung menyadari satu hal, sehingga singkat cerita, di keesokan harinya, Dayal pun menelpon Deva untuk memberitahu Deva bahwa dia akan menghabisi Priti karena Deva tidak mengikuti perintah Dayal untuk menghabisi Arjun. ப்ளீஸ் Deva pun memohon kepada Dayal agar tidak menghabisi Priti. Namun karena Dayal tidak mendengarkan rengekan Deva, Deva pun திலீப் Ya, Deva pun memanggil Dayal dengan nama aslinya yaitu Dilip, di mana hal itu membuat Dayal merasa sangat terkejut karena mengapa bisa Deva mengetahui nama aslinya. Sehingga di sini Deva pun menjelaskan semuanya bahwa dia sudah mencari tahu latar belakang Dilip sehingga kini Deva tahu siapa Dilip sebenarnya. Namun tak berhenti sampai di situ. Di sini Deva pun memberikan banyak kejutan kepada Dilip, di mana pertama-tama Deva meminta Dilip untuk menelpon salah satu anak buahnya dan meminta anak buahnya untuk melihat berangkas Dilip. Yang ketika Dilip mengikuti permintaan Deva untuk memerintahkan salah satu anak buahnya untuk mengecek berangkasnya, alangkah terkejutnya Dilip karena ternyata berangkasnya sudah dalam keadaan kosong. Karena Deva sudah mencuri semua harta Dilip yang ada di dalam berangkas tersebut. Tidak hanya itu, tapi Deva juga telah menyelamatkan kedua adik Priti dari tahanan Dilip dan telah membawa
membawa mereka berdua ke rumah kontrakan miliknya. Namun hal yang membuat Dilip begitu sangat terkejut adalah ketika Deva mengatakan bahwa ketika tadi malam Dilip mengirim pesan kepada Deva yang menanyakan kenapa Deva malah melepaskan Arjun, Deva pun menyadari satu hal tentang bagaimana bisa Dilip mengetahui kalau Deva tidak menghabisi Arjun dan malah melepaskannya. Karena di malam itu hanya ada Deva, Arjun dan pacar Arjun. Yang karena Arjun tidak mungkin memberitahu Dilip bahwa Deva telah melepaskannya, Deva pun menyadari bahwa pasti pacar Arjunlah yang telah memberitahu Dilip. Sehingga Deva pun memutuskan untuk menangkap pacar Arjun lalu menyelidiki latar belakang dari pacar Arjun. Sehingga akhirnya Deva pun menyadari bahwa ternyata pacar Arjun adalah istri Dilip yang bernama Kalyani. Deva pun memperlihatkan Kalyani yang sudah dia tahan dan saat ini sudah Deva ikat di alat ciptaan Raja Sekar. Sehingga Deva hanya tinggal menyalakan alat tersebut dan Kalyani akan berubah menjadi abu dalam sekejap. Melihat itu, Dilip pun akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali memohon kepada Deva agar Deva tidak menyakiti istrinya. Sehingga Deva pun mengatakan bahwa jika Dilip tidak mau istrinya dihabisi, maka Dilip harus melepaskan Priti. Yang ketika Dilip sudah melepaskan Priti, Deva pun meminta Priti untuk mengikat tangan dan leher Dilip. Lalu Deva pun meminta Priti untuk segera pergi karena saat ini para anak buah Deva sudah menunggu Priti di bawah gedung. Namun sebelum dia pergi, Priti pun menampar Dilip terlebih dahulu karena dia sangat marah kepada Dilip yang telah menghabisi Raja Sekar. Kembali kepada Deva, di mana di sini salah satu anak buahnya pun mengatakan sebuah rahasia besar kepada Deva, di mana dia mengatakan bahwa sebenarnya Raja Sekar sempat mengatakan sebuah rahasia kepadanya. Namun Raja Sekar melarangnya untuk mengatakan ini kepada Deva selagi Raja Sekar masih ada. Dan jika seandainya suatu saat terjadi apa-apa kepada Raja Sekar, barulah dia harus mengatakan rahasia ini kepada Deva. Di mana si orang ini mengatakan jika suatu saat ada orang yang menelpon rumah kontrakan Deva lalu menyebutkan nomor kuli Deva, maka itu artinya orang yang menelpon Deva tersebut adalah anak kandung Deva. Ungkap si orang ini yang membuat Deva merasa sangat terkejut karena ternyata selama ini anak kandungnya masih hidup. Namun Raja Sekar sengaja merahasiakan ini dari Deva karena Raja Sekar marah kepada Deva. Karena dulu setelah Raja Sekar selalu menasihati Deva agar Deva berhenti minum dan berhenti menghabisi orang, Deva tak kunjung menurut dan terus melakukan pembantaian. Oleh karena itu, ketika istri Deva alias adik perempuan Raja Sekar tewas dengan meninggalkan anaknya, Raja Sekar pun memutuskan untuk merahasiakan bahwa anak Deva masih hidup dari Deva. மனுஷன் வரைக்கும் வந்திருந்தாரு. அவருக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா உங்ககிட்ட இதை சொல்லியே திரும்பி வந்துட்டாரு. அதுக்கப்புறம் Mendengar itu, Deva pun segera menelpon anak buahnya yang bertugas menunggu rumah kontrakannya untuk menanyakan apakah ada seseorang yang menelpon rumah kontrakannya lalu menyebutkan nomor kuli Deva. Tapi karena si anak buahnya mengatakan bahwa belum ada orang yang menelpon dengan mengatakan nomor kuli Deva, Deva pun bergegas pergi ke rumah kontrakannya untuk menunggu telepon dari anaknya. வரைக்கும் யாரும் எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்னு. Setelah Deva pergi, Arjun pun mendekati Kalyani dan bertanya kepada Kalyani tentang mengapa dia tega membohongi dan mengkhianatinya, padahal Arjun sangat mencintainya. Mendengar itu, sambil menangis bersedih, Kalyani pun menjelaskan bahwa dia terpaksa melakukan semua ini. Dia terpaksa menikah dengan Dilip dan dia terpaksa melakukan perintah Dilip untuk pacaran dengan Arjun. Semua itu dikarenakan karena Dilip mengancam akan menghabisi kedua orang tua Kalyani
Kalyani jika Kalyani tidak menjalankan perintah Dilip. Namun yang harus Arjun tahu adalah meski pada awalnya Kalyani tidak mencintai Arjun dan hanya berpura-pura mencintainya, tapi lama-kelamaan karena kejujuran, kesetiaan dan ketulusan Arjun, kini Kalyani sudah benar-benar jatuh cinta kepada Arjun. Mendengar itu, Arjun pun menyadari bahwa Kalyani tidaklah bersalah, sehingga Arjun pun melepaskan ikatannya lalu menyuruh Kalyani untuk pergi. Tapi Kalyani tidak mau pergi dan ingin tetap bersama Arjun, di mana Kalyani terus berusaha memeluk Arjun meski Arjun terus mendorong tubuhnya. Sampai akhirnya Arjun yang tadinya menolak untuk dipeluk, dia pun menjadi luluh dan memeluk balik Kalyani. Namun tiba-tiba நான் என்ன சொன்னாலும் நம்புவியாடா? ya, apa yang dikatakan oleh Kalyani sedari tadi hanyalah sebuah akting untuk mengelabui Arjun dan para anak buah Deva. Melihat Arjun dihajar, para anak buah Deva pun mencoba untuk menolongnya. Tapi ternyata Kalyani bukanlah wanita sembarangan, sehingga di sini dia pun bisa dengan mudah mengalahkan para anak buah Deva yang berusaha untuk menghentikannya. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Kalyani pun mengambil ponsel milik salah satu anak buah Deva, lalu dia pun menelpon Dilip dan mencaci maki Dilip karena kebodohannya. Kemudian, Kalyani pun mengatakan bahwa dia sudah berhasil meloloskan diri. Jadi, Kalyani pun memerintahkan Dilip untuk segera melakukan pengejaran terhadap Priti yang berhasil melarikan diri. Karena Kalyani yakin saat ini Priti belum pergi jauh. Dilip pun pergi untuk melaksanakan perintah Kalyani. Begitu juga dengan Kalyani yang pergi meninggalkan tempat ini. Namun sebelum pergi, Kalyani terlebih dahulu menghabisi salah satu anak buah Deva dengan menggunakan alat ciptaan Raja Shekhar. Sehingga di sini kita pun bisa mengetahui bahwa Kalyani lah orang yang telah menghabisi anak buah Simon yang di malam itu melihat Arjun pergi bersama Deva. Dan Kalyani juga merupakan seorang polisi. Dialah otak utama yang memerintahkan Dilip agar Dilip mengkhianati kepolisian lalu mencuri banyak harta dari Simon agar mereka berdua bisa menjadi kaya raya. Dimana setelah nanti mereka berhasil menyukseskan misinya, mereka akan segera pergi melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari kejaran Simon. Dan Dilip yang sangat bucin terhadap Kalyani, dia pun mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Kalyani. Sementara itu di tempat lain, Simon yang akhirnya sudah kembali ke India, dia pun diperlihatkan rekaman CCTV oleh salah satu bawahannya yang menunjukkan bagaimana Deva menghabisi beberapa orang anak buah Simon saat di dalam berangkas. Melihat itu, Simon pun langsung memerintahkan para anak buahnya untuk menyerang Deva dan untuk mencari keberadaan Arjun. Kembali kepada Dilip yang akhirnya menemukan keberadaan Priti. Melihat kedatangan Dilip, Priti yang sedang makan pun segera menghentikan aktivitasnya lalu segera pergi kabur melarikan diri. Namun Dilip tidak membiarkan mereka begitu saja dan mencoba untuk mengejar mereka. Karena apa yang dilakukan oleh Dilip, mobil yang dikendarai oleh Priti pun mengalami kecelakaan. Dan ketika Dilip mencoba untuk menangkap Priti, para anak buah Deva langsung berusaha untuk menghentikan Dilip, sehingga Priti bisa kabur melarikan diri. Dilip pun bisa mengalahkan para anak buah Deva yang menahannya, lalu bergegas untuk mengejar Priti. Di mana Priti melarikan diri ke sebuah kereta dan berniat untuk kembali pulang ke Chennai.
Di mana Dilip tanpa mengenal rasa takut sedikit pun, dia pun mengejar Priti sampai ke kereta dan langsung menghajar setiap orang yang berusaha untuk menghentikannya. Sementara itu, Deva pun juga akhirnya telah sampai di rumah kontrakannya. Di mana sesampainya di rumah tersebut, Deva pun terlebih dahulu mendatangi kedua adik Priti untuk menyapa mereka. Namun di tengah-tengah obrolan mereka, salah satu anak buahnya mendatangi Deva untuk memberitahu Deva bahwa di luar ada para anak buah Simon yang datang untuk mengepung Deva. Mendengar itu, Deva pun memerintahkan anak buahnya ini untuk memastikan kalau setiap orang yang mengontrak di rumahnya ini berada di kamar mereka dan tidak boleh keluar. Dimana setelah itu, Deva pun pergi keluar untuk menghadapi para anak buah Simon. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Bersamaan dengan itu, Dilip pun telah bisa mengalahkan para anak buah Deva yang mencoba untuk menahannya, sehingga dia pun akhirnya bisa menyudutkan Priti. Yang ketika dia sudah tersudutkan, Priti pun akhirnya mengingat sebuah momen dengan Raja Shekhar, di mana saat itu Raja Shekhar mengatakan bahwa jika suatu saat terjadi hal yang buruk kepadaku, jika suatu saat aku telah tiada lalu kamu bersama kedua saudarimu terjebak dalam sebuah masalah yang sangat besar, maka teleponlah nomor ini dan katakan nomor kuli ini kepada orang yang mengangkat teleponmu nanti, ungkap Raja Shekhar, yang kemudian memberikan nomor telepon rumah kontrakan Deva serta nomor kuli Deva sewaktu Deva masih menjadi kuli dahulu. Namun Raja Shekhar tidak memberitahu Priti bahwa nomor yang dia berikan tersebut adalah nomor Deva. Mengingat kejadian tersebut, Priti pun langsung meminta ponsel milik salah satu anak buah Deva, lalu dia pun mencoba menelpon nomor yang diberikan oleh Raja Shekhar dahulu. Sementara di lift, dia berusaha dihentikan oleh para penumpang kereta yang lain karena mereka menganggap bahwa di lift adalah orang jahat. Karena di lift telah mencoba untuk mengejar dan mencelakai seorang wanita yaitu Priti. Dan Deva yang akhirnya mendengar suara telepon rumahnya berbunyi, dia pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan para anak buah Simon agar dia bisa segera mengangkat telepon rumahnya. Karena Deva berpikir bahwa orang yang menelpon tersebut mungkin adalah anaknya. Halo? Dan ketika Deva mengangkat telepon tersebut, sebelum Deva sempat mengatakan sesuatu, Priti langsung mengatakan nomor kuli Deva dan langsung mengatakan, "Aku tidak tahu siapa kamu, namun dulu ayahku memintaku untuk menelponmu jika aku sedang menghadapi masalah besar. Namaku adalah Priti dan saat ini aku sedang berada dalam bahaya." Lalu Priti pun menjelaskan bahwa saat ini dia sedang berada di dalam sebuah kereta yang menuju ke stasiun pusat Chennai. Mendengar itu, Deva pun akhirnya mengetahui bahwa Priti adalah anak kandungnya. Namun belum sempat mereka berbincang panjang lebar, percakapan mereka pun harus terhenti karena ada salah satu anak buah Simon yang kembali datang untuk berusaha menyerang Deva yang tidak sengaja memotong kabel teleponnya. Di mana hal itu membuat Deva merasa sangat marah. Sehingga Deva pun langsung menghajar mereka semua, lalu memerintahkan sebagian anak buahnya untuk pergi menyelamatkan Priti di stasiun pusat Chennai. Bersamaan dengan itu, Dilip pun berhasil menghajar semua orang yang berusaha menghentikannya, lalu dia pun juga menghajar Priti.
Tapi untungnya, salah satu anak buah Deva berhasil menghentikan Dilip, lalu dia pun mengorbankan dirinya untuk membawa Dilip melompat keluar kereta api. Tapi meski kini Dilip sudah berhasil dikeluarkan dari kereta, ternyata Kalyani sedari tadi berada di dalam kereta yang sama dan sedari tadi dia memperhatikan semua yang terjadi di dalam kereta ini. Lalu Kalyani pun menelpon Dilip dan menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, sehingga Dilip pun langsung pergi untuk menjalankan perintah dari Kalyani. Di mana Dilip masuk ke dalam sebuah mobil yang telah disiapkan oleh Kalyani, di mana di dalam mobil tersebut ada Arjun yang sudah dalam keadaan terikat. Lalu Dilip pun memvideo call Simon yang membuat Simon akhirnya mengetahui bahwa Dilip ternyata masih hidup, dan Dilip kembali bersandiwara seolah semua masalah ini terjadi karena Deva. Devalah yang telah memaksa dan mengancam Dilip untuk berkhianat kepada Simon. Padahal selama ini Dilip sangatlah setia kepada Simon. Meskipun dia mengakui bahwa awalnya dia adalah seorang polisi, tapi pada akhirnya Dilip lebih memilih berkhianat kepada departemen kepolisian dan lebih memilih untuk terus setia kepada Simon. Setelah itu, Dilip juga mengatakan bahwa saat ini Deva telah mencuri dokumen yang berisi rincian klien yang akan membeli organ tubuh dari kelompok mereka, dan Deva juga memaksanya untuk menghabisi anak Simon yaitu Arjun. Dan dengan sangat terpaksa, aku harus melakukan perintah Deva, karena jika tidak, maka Deva akan menghabisi istriku, ungkap Dilip yang sedang bersandiwara untuk memfitnah Deva di depan Simon. Dan setelah itu, kembali ke rumah kontrakan Deva, di mana di sini para anak buah Simon pun kembali berdatangan dan berhasil membokong Simon, lalu berhasil menerobos masuk ke setiap rumah untuk menyandra seluruh anak buah Deva. 18 பேர் கழுத்திலே கத்தி இருக்குது மொத்த ஹிஸ்டரி எங்களுக்கு தெரியும். Namun ketika si orang ini merasa sombong karena dia bisa dengan mudah menyandra seluruh anak buah Deva, ketika dia memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi seluruh anak buah Deva, tiba-tiba Deva pun bersiul, dan tiba-tiba setelah mereka mendengar siulan Deva, mereka yang tadinya bisa ditangkap dan disandra dengan mudah langsung berubah 180 derajat dan dalam sekejap bisa mengalahkan orang-orang yang menyandra mereka. Karena ternyata mereka bersembunyi bukan karena mereka tidak bisa bertarung, melainkan karena Deva memerintahkan mereka untuk bersembunyi dan melarang mereka agar tidak terlibat di dalam kekerasan. Tapi karena situasinya sudah genting, Deva pun akhirnya memberikan sebuah tanda yang memerintahkan mereka untuk melakukan perlawanan. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dan dengan bantuan anak buahnya, tanpa harus ikut turun tangan, Deva pun berhasil meratakan seluruh anak buah Simon yang mencoba untuk menyerangnya. Kembali kepada Priti yang akhirnya telah sampai di kota Chennai, di mana ketika dia meminjam sebuah ponsel untuk menghubungi Deva, dia dihampiri oleh Kalyani yang kembali bersandiwara. Di mana di sini Kalyani pun berpura-pura bahwa dia ditugaskan oleh Deva untuk membawa Priti kepada Deva. Mendengar itu, Priti pun percaya dan mau ikut bersama Kalyani.
அண்ணா ராய்பேட்டா போயிடு. உங்களை வேற இடத்துக்கு கூட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க. Namun ketika Kalyani membawa Priti menaiki sebuah taksi, ketika Kalyani berniat untuk menculik Priti, ternyata supir taksi tersebut adalah anak buah Simon yang ditugaskan oleh Simon untuk menculik mereka berdua. Yang ketika Kalyani berniat untuk melakukan perlawanan, tiba-tiba anak buah Simon mengacungkan sebuah golok yang membuat Kalyani mengurungkan niatnya. Tapi untungnya ada salah satu anak buah Deva yang melihat Priti yang dibawa oleh anak buah Simon, di mana ketika mereka mengikuti mobil yang membawa Priti, mobil tersebut pergi ke arah pelabuhan. Mendengar itu, Deva pun berniat untuk menyusul Priti ke pelabuhan. Tapi karena pertarungan di sini belumlah selesai, Deva pun menyerahkan pertarungan di sini kepada para anak buahnya. Sementara Deva akan pergi duluan ke pelabuhan dan meminta para anak buahnya untuk menyusul jika pertarungan di sini sudah selesai. Sementara itu di pelabuhan, Simon pun sedang mendatangi Priti dan Kalyani, di mana Simon mencuekkan Priti terlebih dahulu dan memutuskan untuk menghampiri Kalyani terlebih dahulu. Lalu, Simon pun meminta Kalyani untuk menghubungi Dilip alias Dayal. Di mana di sini lagi-lagi si Kalyani yang rujit dan geluh ini pun berakting menjadi wanita lugu yang seolah tidak mengetahui apa-apa, dan dia terpaksa melakukan semua ini karena diancam oleh Dayal alias Dilip. Dan ketika Kalyani mengira bahwa Simon sedang lengah, tiba-tiba sayangnya Kalyani gagal menghabisi Simon karena Simon tidak sebodoh dan sepolos Arjun. Dia adalah seorang ketua mafia yang cerdas. Jadi sebelum dia menangkap Kalyani serta Priti, Simon sudah mencari tahu seluruh kronologi permasalahannya. Sehingga di sini Simon sudah mengetahui bahwa Kalyani sudah menipu Arjun anaknya, dan Simon juga sudah tahu kalau Deva tidak ada hubungannya dengan kematian Arjun karena Simon tahu Deva tidak pernah menyuruh Dilip untuk menghabisi Arjun. Lalu Simon pun mengatakan bahwa saat ini dia mempunyai kekayaan sebesar 5.000 crores rupiah, dan untuk menikmati kekayaannya tersebut Simon tidak mempunyai banyak anak. Dia hanya memiliki satu anak yaitu Arjun. Tapi kini Arjun sudah tiada karena dihabisi oleh Dilip dan juga Kalyani. Sehingga kini seluruh harta Simon terasa hambar tanpa keberadaan Arjun. Dimana setelah itu Simon pun mencaci maki Kalyani karena Kalyani telah mengkhianati putranya yang merupakan orang yang sangat jujur serta tulus. Dan setelah itu, ya, Simon pun menghabisi si jadah Kalyani di hadapan Dilip suaminya yang membuat Dilip menangis bersedih. Lalu kemudian Simon pun meminta Dilip untuk lari dan bersembunyi sejauh mungkin, karena setelah malam ini Simon akan memburu dan menghabisi Dilip. Bersamaan dengan itu, Deva pun akhirnya telah tiba di pelabuhan, sehingga Simon pun langsung meminta para anak buahnya untuk membawa Deva ke hadapannya. Simon pun tahu kalau Deva tidak ada hubungannya dengan kematian Arjun. Tapi Simon tetap marah kepada Deva karena jika di malam itu Deva menuruti perintah Simon untuk menghabisi Dilip, maka saat ini pasti Dilip telah tewas dan Arjun pasti masih ada. Dimana karena kemarahannya tersebut, Simon pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Priti ke ruangan operasi untuk diambil jantungnya. Karena Simon ingin Deva merasakan kesedihan yang sama dengan kesedihan yang Simon rasakan karena kematian Arjun. Setelah itu, Simon pun meminta Deva untuk menceritakan siapa Deva sebenarnya dan apa tujuan kedatangan Deva ke pelabuhan ini. Karena Simon yakin bahwa tujuan Deva bukan hanya sekedar untuk mencari tahu siapa yang telah menghabisi Raja Shekhar. Oleh karena itu, Deva pun mulai bercerita. Deva adalah seorang anak yatim piatu, dan 35 tahun yang lalu, Deva bersama 60 orang anak buahnya pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai kuli alias buruh.
di mana Deva dan para anak buahnya bekerja di perusahaan ekspor-impor. Bertahun-tahun Deva beserta para anak buahnya bekerja di perusahaan tersebut, dan Deva sangat mempercayai bos pemilik perusahaan tempat dia bekerja. Namun di suatu hari, tiba-tiba polisi menggerebek pelabuhan tempat Deva bekerja, karena ternyata barang yang selama ini diimpor dan diekspor oleh perusahaan tempat Deva bekerja adalah narkoba. Tapi alih-alih mengakui kesalahannya, bos Deva malah menyalahkan para kuli dan memfitnah para kuli dengan mengatakan bahwa para kulilah yang telah menyelundupkan narkoba tersebut tanpa sepengetahuan perusahaan. Dimana karena hal itu, seluruh buruh yang berjumlah 400 orang pun akan ditangkap dan dipenjarakan. Namun jika seandainya di antara 400 orang tersebut ada 100 orang yang menyerahkan diri, maka 300 orang lainnya akan dibebaskan. Oleh karena itu, para buruh pun memilih 100 orang di antara mereka untuk ditugaskan untuk menyerahkan diri. Di mana ke-100 orang yang dipilih tersebut merupakan para pria lajang, di mana 60 dari 100 orang yang dipilih adalah para anak buah Deva. Melihat mereka dibawa oleh pihak perusahaan untuk diserahkan kepada kepolisian, Deva pun tidak tega sehingga dia pun ikut menemani ke-100 orang tersebut. Namun di dalam perjalanan, ternyata pihak perusahaan tidak berniat untuk menyerahkan mereka ke pihak kepolisian, melainkan pihak perusahaan berniat untuk menghabisi mereka semua lalu membuang mayat mereka semua ke laut. Mengetahui itu, Deva pun tidak diam begitu saja dan mencoba untuk melakukan perlawanan, di mana Deva berhasil menghabisi seluruh karyawan perusahaan yang ingin menghabisi para buruh. Dan setelah itu, pemimpin serikat buruh pun membuat perhitungan dengan bos pemilik perusahaan karena dialah yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini, di mana pemimpin serikat buruh langsung menghabisi bos pemilik perusahaan tanpa ampun. Di mana setelah menjelaskan semua itu, Deva pun mengatakan bahwa si bos pemilik perusahaan yang dihabisi oleh pemimpin serikat buruh, dia bernama Xavier dan dia adalah ayahmu, ungkap Deva kepada Simon. Lalu Deva juga mengatakan bahwa nama dari pemimpin serikat buruh adalah Devaraj alias Deva, dan itu adalah aku, ungkap Deva. Mendengar itu, Simon pun merasa sangat terkejut karena ternyata alasan mengapa Simon merasa bahwa dia pernah melihat Deva di suatu tempat itu dikarenakan karena dulu saat Simon masih kecil, Simon melihat langsung bagaimana Deva menghabisi ayahnya. Dimana setelah itu, Deva pun menjelaskan, tujuan kedatanganku kemari awalnya memang hanya untuk menyelidiki kematian Raja Shekhar. Tapi dari penyelidikan yang aku lakukan, aku akhirnya mengetahui bahwa dirimu jauh lebih buruk dan lebih kejam daripada ayahmu. Kau memperlakukan para buruh seenaknya, bahkan menghabisi mereka seenaknya dan menjual organ tubuh mereka. Jadi, sebagai mantan pemimpin serikat para buruh, dengan berat hati aku harus mengatakan bahwa aku tidak bisa membiarkanmu hidup, ungkap Deva yang mengakhiri percakapannya. Mendengar itu, ya, Simon pun marah dan langsung memerintahkan para penjaga untuk menghabisi Deva. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Meski Simon adalah seorang ketua mafia yang sangat kuat dan hebat, tapi ternyata kekuatan dan kemampuan Deva masih berada jauh di atas Simon. Sehingga di sini, Deva pun bisa mendominasi pertarungan dan menghajar Simon habis-habisan. Deva pun bisa mengalahkan dan menghabisi Simon lalu menyelamatkan Priti dan kemudian pergi meninggalkan tempat ini.
Namun ketika Deva dan semuanya akan pergi, tiba-tiba dia dikepung oleh sebuah kartel yang berasal dari Meksiko, di mana kelompok kartel ini membawa Deva dan semua anak buahnya, juga membawa seluruh anak buah Simon yang masih tersisa. Singkat cerita, di siang harinya, Deva dan para anak buahnya serta para anak buah Simon pun sudah dalam keadaan terikat dan dikelilingi oleh anggota kartel Meksiko. Yang mana tak lama setelah itu, pemimpin kartel Meksiko pun akhirnya datang dan menunjukkan dirinya. Di mana pemimpin kartel ini, dia bernama Kakar beserta anaknya yang bernama Daha. Ini pemenguknya. Dan tanpa rasa ampun, Daha pun langsung membantai para anak buah Simon yang masih tersisa. Namun ketika Daha juga akan menghabisi Deva, tiba-tiba Daha menyadari bahwa Deva adalah Deva Raj, sang pemimpin serikat buruh yang dulu menghabisi Sapphire beserta seluruh anak buahnya. Di mana ketika itu, Daka dan Daha yang masih kecil juga menyaksikan kejadian tersebut bersama Simon dan ibunya. Namun berbeda dengan Simon yang marah karena ayahnya dihabisi, Daha justru merasa sangat kagum dengan kehebatan dan ketangguhan Deva. Sehingga sejak hari itu, Daha pun menjadi sangat mengidolakan Deva. Oleh karena itu, di sini Daha pun tidak jadi menghabisi Deva dan malah mengajak Deva untuk bekerja sama dengan kelompoknya. Di mana Daha menjelaskan bahwa selama ini dia terus melakukan pencarian terhadap Deva karena Daha ingin bekerja sama dengan Deva. Namun sayangnya Daha tak kunjung berhasil menemukan Deva. Dan Deva mengatakan bahwa dia bersedia untuk bekerja sama dengan Daha asalkan Daha bisa memperlakukan para buruh dengan baik. Namun jika Daha sampai berani macam-macam terhadap para buruh, maka Deva tidak akan segan-segan untuk menghabisi Daha, ungkap Deva, yang langsung disetujui oleh Daha. Dan sebagai hadiah untuk Deva karena Deva mau bekerja sama dengan kelompoknya, Daha pun membawakan Dilip yang sudah berhasil dia tangkap kepada Deva. Deva pun menggali sebuah sumur besar untuk mengubur Dilip untuk memastikan agar Dilip tidak hidup kembali seperti malam itu. Yang di ujung kematiannya, Dilip pun akhirnya menyadari perkataan Raja Shekhar di waktu itu bahwa sahabatnya pasti akan datang untuk menghabisi Dilip, untuk menghabisi bos Dilip, dan untuk menghabisi bos dari bos Dilip. Singkat cerita, kehidupan pun sudah kembali normal dan Priti serta kedua adiknya akan pergi meninggalkan kota Chennai. Namun sebelum pergi, Priti pun berterima kasih kepada Deva atas bantuan yang Deva berikan kepada mereka selama ini. Namun Deva hanya menjawab seluruh perkataan Priti dengan sebuah senyuman. Lalu Deva pun pergi meninggalkan Priti tanpa memberitahu Priti bahwa Priti sebenarnya adalah anaknya. Di mana Deva merasa bahwa dia tidak pantas menjadi ayah Priti karena dosa-dosanya di masa lalu. Jadi, Deva pun membiarkan Priti mengira bahwa dia adalah anak dari Raja Shekhar yang merupakan orang baik. Namun Deva akan selalu mengawasi dan melindungi Priti beserta kedua anak Raja Shekhar dari kejauhan. Dan bersamaan dengan perpisahan antara Deva dengan Priti, film pun sudah berakhir.